Renungan umat dengan judul Mencari dan Mencintai Tindakan yang Baik, berdasar dari bacaan Kitab Amos pasal 5 ayat 14-17 yang demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai." Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini diwarnai oleh tindakan aktual terkait dengan yang jahat dan baik. Kedua hal tersebut mengandung konsekuensi atau dampak. Jahat merupakan perilaku moral yang buruk atau perbuatan buruk seperti kesewenang-wenangan, tindakan yang cenderung mengandalkan kepentingan pribadi, penindasan, merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang jahat ini dikaitkan dengan tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal itu terkait dengan dosa, dan dampak dari dosa ialah maut. Terkait dengan hal yang baik adalah suatu tindakan yang patut dan tidak tercela. Dalam hal ini, merupakan sebuah tindakan yang patut untuk dilakukan, tidak melanggar norma, kudus, atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dampak dari hal tersebut adalah mendatangkan hidup yang berdampak, membangun, dan meneguhkan. Umat Tuhan atau Israel pada waktu itu disebut sebagai bangsa yang berdosa, sebab tindakan mereka jauh dari kehendak Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat, yang terkait dengan penyembahan berhala, penindasan terhadap orang miskin, menuruti keinginan sendiri, tidak menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah Amos, seorang yang berasal dari Tekoa, dipanggil kira-kira tahun 760 sampai 750 sebelum Masehi untuk memberitakan penghukuman Allah atas Israel. Ia adalah seorang nabi sebagai penyambung lidah Allah. Tentu apa yang ia beritakan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Nats firman Tuhan saat ini merupakan perikop yang mengingatkan umat untuk menghayati hidup pemberian Tuhan. Hidup itu mestinya dihayati dengan praktek nyata, melalui tindakan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Peringatan yang tegas disampaikan oleh Amos terkait dengan hidup atau mati. Itu adalah sebuah pilihan. Amos mengajak umat Tuhan
untuk mencari yang baik. Bagaimana mempraktekkan hal yang baik, tindakan yang pantas dan tak bercela, dengan mencintainya, melakukannya dengan sepenuh hati. Umat diajak untuk tidak mencari yang jahat dan supaya membenci yang jahat. Menghindarkan segala praktek tindak kejahatan atau hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dengan harapan supaya umat benar-benar merasakan hidup yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sebab jika umat melakukan kejahatan, itu berarti cenderung lebih memilih untuk menjauh dari Tuhan dan kehendak-Nya. Sebenarnya peringatan ini digaungkan supaya umat berbalik kepada Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, cerminan hidup orang yang disebut sebagai umat Tuhan mestinya nampak dalam laku hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan mencari, mencintai tindakan yang baik, dan mempraktekannya. Peringatan tersebut juga mengetuk dan mengingatkan kita sebagai umat Tuhan masa kini. Manakala praktek hidup kita jauh dari kehendak Tuhan, lebih cenderung menuruti kehendak diri sendiri, maka kita diingatkan untuk menanggalkannya dan mencintai, mencari hal yang baik, yaitu tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang patut untuk dilakukan, yang membawa dampak baik dan tindakan yang tidak tercela. Di tengah kenyataan hidup saat ini, dalam rupa-rupa tindak kejahatan yang sangat berpengaruh, maukah kita memilih untuk mencari dan mencintai tindakan yang baik? Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Tolong kami di tengah kehidupan yang diwarnai dengan rupa-rupa tindak kejahatan, supaya kami dimampukan untuk memilih dan menghidupi hal yang baik, yang berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menanggalkan hasrat sia-sia yang hanya menuruti keinginan daging semata. Kami memohon, kiranya tuntunan Roh Kudus memampukan kami. Kami berserah. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami, secara khusus jemaat GKJ Jatimulyo yang sedang bergumul terkait dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan pulihkan. Yang sedang menghadapi musibah, kiranya Tuhan meneguhkan dan menolong. Yang bergumul tentang keuangan, kiranya Tuhan memberikan jalan. Juga dalam pergumulan yang lainnya, kami meyakini rengkuhan cinta kasih dan pertolongan-Mu menyertai kami. Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mulai masuk sekolah atau mulai pembelajaran tatap muka, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat. Juga bagi para orang tua yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak-anaknya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan doa kami sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.